Ibadah Ramadan kita gitu. Jadi bisa dibilang buka bulan Ramadan kita di mayoritas lagi di rumah, sama sekali tidak ke masjid, itu bisa dikatakan tidak menjadi masalah juga kak istilahnya. Betul, kabar gembiranya seperti itu. Jadi tidak terbatas oleh lockdown ini, insya Allah. Alhamdulillah. Kan pertanyaan selanjutnya adalah Kak Azam ini dikenal oleh mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia khususnya sebagai seorang hafiz Quran. Nah mungkin Kak Azam boleh cerita sedikit Kak, kenapa sehingga predikat seperti itu bisa Kak Azam dapatkan. Oke, Bismillah. Eh, Pertama, qadarullah ya, Allah yang punya ketetapan gitu kan. Ini bahas luar Ramadan ya. Nah, kedua, eh, ya pertama itu ya, dan berkaitan banget sama yang pertama ini, di akhir kuliah gitu ya, tahun terakhir itu mulai banyak tuh yang bisik-bisik. Ada yang bilang, wah kak ini bisa jadi modal nih buat jadi mahasiswa terbaik. Dari dosen juga, Azam coba disiapkan berkas, habis itu dirapikan semuanya, kalau bisa sudah siap dan sudah di scan gitu. Ini di tahun terakhir ya, jadi eh, apa ya, dari dalam diri itu memang jujur gitu untuk bisik-bisik dan keinginan seperti ini, itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mendominasi bisa dibilang gitu ya. Itu yang pertama. Itu yang kedua gitu ya. Habis itu ya alhamdulillah gitu kan, banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk seperti ini. Jadi prosesnya itu rasanya seperti jalan biasa aja, karena ya memang dengan mengikuti beberapa kegiatan, alhamdulillah dikasih sertifikatnya tuh. Dan yang ada sertifikatnya, pas di scroll ternyata alhamdulillah ada dokumentasinya kan gitu ya. Habis itu ya udah tinggal dirapihin aja. Jadi rasanya effort yang dilakukan setelah dikasih tahu sama dosen, Azam coba rapihin berkas-berkas, effortnya nggak susah banget, cuman ngerapihin berkas, ngajuin, sebatas itu aja gitu. Alhamdulillah gitu ya. Ini memang yang saya ungkapkan pertama kali adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak, sebagai seorang hafiz Quran nih Kak, terutama menjadi mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, apakah Kak Azam ini punya tantangan tersendiri Kak, baik itu menjaga hafalan maupun bergaul dengan teman-teman di kampus Kak? Ya, memang di sini ya yang menjadi apa ya, bukan polemik tapi kalau bahasa orang-orang itu kayak balada gitu ya, balada penghafal Quran yang kuliah. Sebenarnya gini, sepertinya bisa dibilang Mas Azam, wah mohon maaf teman-teman, sepertinya Kak Azam mengalami kendala di sinyal. Saya sedang mengusahakan agar bisa tersambung lagi dengan beliau. Ya bisa dibilang sebagai seorang hafiz Quran tentu memang mempunyai sebuah tantangan tersendiri, apalagi kan memang salah satu tugasnya ialah menjaga hafalan agar tidak lupa juga. Nah, buat teman-teman yang belum tahu juga, dan ini sedikit informasi bahwa adalah Kak Azam ini juga saat ini juga bukan bekerja ya, bisa dibilang menjadi guru di sebuah sekolah, dan lagi beliau juga sebagai imam masjid di dekat rumahnya di daerah Parung Panjang. Sambil menunggu, saya mencoba invite beliau kembali. Oke, ini Kak Azam sedang mencoba untuk masuk lagi. Mohon maaf teman-teman ya, kita mengalami sedikit kendala teknis di sini. oke, udah gabung lagi. Oke, alhamdulillah bisa bergabung kembali. Oke Kak, bisa dilanjutkan Kak mengenai tentang tantangan Kak ataupun pergaulan selama di kampus. Ya, oke, jadi gitu ya. Itu tadi soal studi. Bagaimana manajemen prioritas antara
ngafal, jaga hafalan sama yang kuliah gitu. Hmm. Kalau periode sudah beres, itu insya Allah semua beres. Dan kalau ternyata ketika dijalani, eh, apa ya, kadang-kadang kesibukan kuliah itu hanya menuntut pikiran aja. Tapi waktu yang dibutuhkan untuk ngerjain tugas itu nggak banyak-banyak banget gitu loh. Nah, alhamdulillah kalau teman-teman yang udah punya hafalan dan terutama pengen belajar Quran itu apa namanya pergaulan gitu ya. Tadi pergaulan. Hmm. Memang di sini harus pilih-pilih teman dekat, tapi bukan teman bergaul ya. Kita Ya. bergaul sama siapa aja, walaupun di awal memang jujur, saya pribadi itu agak kaget gitu ya, agak kaget dalam tanda kutip. Belum. Wah, kendala lagi sepertinya teman-teman. Kak Azam sudah masuk lagi sepertinya. Oke, okay, sorry. Ya Kak Azam. Nggak tahu kenapa di sini. Jadi aneh itu punya dua dua kartu ya. Yang satu Tri, yang satu Telkomsel. Aneh udah pakai Telkomsel nih tak? Iya, iya. Nggak tahu. Mungkin lagi mendung di sini ya. Ya Bismillah aja Kak, Oke, soalnya ntar kita juga akan ada editing juga nanti. oke. Lanjut aja. Bismillah ya. Iya. Bismillah, lanjut yang tadi. Nah, soal Hmm. pergaulan memang harus jaga dengan siapa teman dekatnya. Jadi eh, indikatornya gini, yang gampang gini, apa beda teman dekat sama teman ya teman biasa gitu ya. Kalau teman biasa, aneh menyadari dari awal semua orang itu harus harus dijadikan teman. Kita harus bisa gaul sama Hmm. siapapun dan bisa nyambung dengan siapapun gitulah. Barangkali dengan cara seperti itu orang-orang itu banyak yang jadi apa namanya termotivasi gara-gara dekat sama kita gitu kan. Wah, seneng nih sama Azam misalnya. Wah, Azam bagus nih bisa gaul tapi ngafal Quran juga. Lewat cara itu, kalau saya pribadi berharap teman-teman bisa lebih dekat dengan saya dan saya pun bisa dapat sharing ilmu dari teman-teman itu gitu. Nah, untuk teman dekat ini yang memang saya jaga-jaga. Yang saya jaga hubungannya paling tidak sepekan sekali itu harus ketemu sama dia gitu lah. Sepekan Hmm. sekali, ya kalau rutin mungkin sepekan sekali, paling lambat sebulan sekali, atau paling enggak selalu apa namanya mungkin minta nasihat atau minta ya komen-komen sama dia di WA gitu kan ya atau di Instagram. Artinya tetap jaga hubungan dan biasanya kalau udah begitu tuh kita selalu terngiang dengan kebiasaannya dengan dia suka bikin status apa itu terngiang banget gitulah. eh, itu soal teman dekat ya. Jadi yang kebayang soal teman kita itu ya dia gitu. Kalau apa namanya ditanya siapa teman yang dekat sama lo, ya dia. Itu artinya sudah jadi teman dekat kita gitu kan. Kalau di Instagram itu kan ada fitur teman dekat gitu ya. Hmm. Kak Azam, perihal menghafal Al-Quran nih Kak. Sebetulnya untuk menghafalkan Al-Quran di masa seperti ini, di saat Ramadan, apakah, karena kan antara menghafal dengan tadarus kan beda ya. Kalau menghafal kita memang harus menghafal, kalau tadarus kan sekedar mungkin rutinitas untuk membaca saja. Namun khusus untuk eh, menghatamkan nih Kak terutama. Sebetulnya untuk menghatamkan Al-Quran, satu Quran penuh itu selama bulan Ramadan itu ada teknik khususnya gitu nggak sih Kak? Ngafalin apa menghatamkan bacaan Quran berarti ya. Iya, antara maksud saya apakah ada teknik khusus antara perbedaan antara menghafal Quran dengan tadarus Al-Quran gitu Kak istilahnya. Oke. Ini sebatas yang aneh pahami ya. Ini sebatas yang saya pahami buat teman-teman Hmm. semua. Kita kan paham kalau Ramadan itu bulan Al-Qur'an gitu ya. Dan Hmm. sebaik mungkin sebisa mungkin kita memperbanyak intensitas bersama dengan Al-Qur'an. Nah, dalam hal ini ada pertanyaan juga tuh. Ada pernah ikut satu pertanyaan satu kajian tentang Quran untuk persiapan di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah lebih baik tadabbur Quran atau baca Quran Ustaz gitu. Aneh yang ikut menyaksikan jadi baru tahu ternyata di bulan Ramadan itu lebih baik fokus dengan membaca. Untuk tadabbur Hmm. bagaimana? Untuk tadabbur sebaiknya jadi persiapan kita sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi pas lagi misalnya kadang-kadang kan ada teman-teman yang penasaran dengan artinya ini, artinya itu. Misalnya yang menarik banget itu surat Ar-Rahman gitu kan ya.
ada ayat marojal bahraini yaltaqiyan, mengalir di dalam satu wadah, dalam satu tempat ada dua aliran yang berbeda. Nah ini menarik banget kalau kita mau bahas ini. Coba lihat asbabun nuzulnya, lihat tafsir dari ulama-ulama yang memang dia juga paham soal ilmu fisika gitu kan. Ini menarik banget. Ini tadabbur. Pertanyaannya gitu, seperti apa Zat? Apakah tadabbur atau tilawah? Baca Quran atau mempelajari lebih dalam? Ternyata kata Ustadz, tadabbur itu menjadi persiapan saja. Dan fokus kita di bulan Ramadan adalah membaca sebanyak-banyaknya. Jadi kalau mau baca sambil pelan-pelan, sambil menikmati, lebih disarankan, kata Ustadz ini gitu ya, adalah apa namanya, nggak terlalu lambat, tapi jangan terlalu cepat sampai nggak jelas. Jadi kita bacanya cukup cepat gitu ya, sehingga bisa banyak jumlah yang dibaca dalam satu hari katakan. Kalau satu hari itu setengah juz, berarti dalam sebulan dikali 30 kita bisa selesai 15 juz. Nah, tips bagaimana supaya bisa 30 hari kelar satu kali khatam, tinggal dibagi per hari aja. Atau mungkin misalnya nih, kita kan nggak tentu ya, Ramadan itu kan seringkali 29 hari gitu ya. Itu dibagi rata aja, dibagi per harinya satu juz. Kalau 29 hari Ramadannya, berarti ada satu hari yang kita fokus untuk duduk 2 juz. Atau kalau mau dibagi rata, bisa satu hari itu baca satu juz lebih satu halaman. Ini yang reguler, yang rapih gitu ya. Gampangnya gitu. Kalau pembagian waktunya paling enak sih dibagi per 5. Dalam sehari itu dibagi 5 sesuai waktu sholat. Kalau 5 lembar apa 5 halaman, Kak? Dibagi 5 waktu, dibagi 5 Oh, waktu. bagi 5 waktu istilahnya. Misalkan nih ada kita, wah ini jadi tantangan banget nih, apalagi lagi lockdown, itu kondusif banget. Habis itu kita nggak ngapa-ngapain, itu boring, ini boring. Wah ini dapat tips nih buat bisa hatam di bulan Ramadan. Gimana caranya? Gampangnya adalah misalkan, oke, tadi kan satu hari satu juz kan gitu ya. Satu juz itu berapa halaman? Satu juz itu 20 halaman. Tinggal dibagi 5 waktu sesuai waktu sholat. Gampangnya setelah sholat selesai kita baca Quran. Setelah waktu sholat kita baca Quran. Dibagi 5 berarti berapa banyak? Kalau 20 halaman dibagi 5, jumlahnya kira-kira 4 halaman atau 2 lembar. Jadi habis sholat baca 2 lembar. Habis sholat zuhur 2 lembar. Sholat asar 2 lembar. Begitu terus, dan ini enak gitu ya, karena dibagi dan kita hitungannya gampang. Misalnya ada kendala, misalnya, wah kalau habis asar itu kan nyiapin takjil, wah kalau habis maghrib itu kan makan, habis itu rada kenyang, atau wah misalnya habis isya itu kan taraweh, atau misalnya ada kendala-kendala lagi, tinggal kita rapel aja karena kita sudah punya hitungannya kan gitu. Dimajuin atau dimundurin 4 lembar, 4 halaman. Sorry. Nih Kazam, ini kita mau lagi ngomongin soal menghafal Quran atau tadabbur Quran. Ini ada pertanyaan menarik nih, Kak, dari Mujadid DM. Dia ngomong gini, dia nanya begini, sebelum menghafal Quran, apakah sebaiknya kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Gimana tuh, Pak? Oke, Mujadid ya. Assalamualaikum Mujadid. Jadi betul, lebih baik, dan memang bukan lebih baik, harus gitu ya. Bayangkan saja kalau kita belum bisa baca tapi mulai ngafal, nggak kebayang kan? Jadi syarat untuk bisa ngafal adalah bacanya nggak cuma sekedar baca, tapi ya ini adalah memperbaiki bacaan. Jadi kalau belajar Quran gitu ya, kalau belajar Quran prinsipnya adalah itu seperti kita mencetak. Kita seperti mencetak. Bayangkan saja kalau yang mudah soal mencetak itu mungkin cetakan agar atau cetakan batu bata gitu ya. Saya sering menganalogikannya kayak gitu. Baca Quran itu adalah cetakannya. Hafalan adalah hasil yang dicetak. Bayangkan kalau cetak. Bayang ya. Bayangkan kita pengen punya hafalan dan bentuk batu bata itu harus kotak. Sementara cetakan kita segitiga gitu. Ini yang apa namanya? Contoh gampangnya gitu. Atau kita pengen punya agar bentuknya ikan, tapi sementara cetakan agar kita bentuknya kadal, kan nggak mungkin sesuai hafalannya, dan itu nggak betul gitu loh. Misalnya apa? Gampangnya adalah coba kita hafalkan surat Al-Baqarah ayat 6. Itu awal-awal, berarti halaman kedua di surat Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 6. Eh, panjang pendeknya sudah teratur dan itu sudah tertulis di Al-Qur'an gitu ya. Apa nama ikhfa'nya, temponya, habis itu ya apa namanya temponya ya, temponya panjang pendek itu semua sudah teratur. Katakan ada satu alif ini, misalnya innalladzina kafaru sawaun alaihim. Sawaun itu harusnya dibacanya panjang, sawaun alaihim. Tapi pas lagi baca Quran, pas lagi baca misalnya, karena kan kalau mau ngafal itu kan harus baca diulang-ulang. Kita bacanya salah. Kita baca bukan sawaun tapi sawaun, pendek. Ini hanya salah dicetakan cara kita baca, salah satu alif doang tuh. Kita nggak kebaca satu alif tuh. Harusnya panjang, kita malah baca pendek. Kita baca pertama, oh ternyata salah. Bacaan kedua, ya biasanya kalau nggak fokus bakal keterusan sampai baca 10 kali bahkan 20 kali itu mulai menguat di memori kita dan mulai hafal. Bayangkan, hafalannya akan menjadi hafalan yang salah gitu. Jadi urgensinya begitu. Itu penting banget untuk bacaan benar. Makanya biasanya kalau kita mau ngafal, terutama yang masih ragu ya, kita ragu dengan bacaan kita sendiri nih. Wah, ini panjang pendeknya saya belum tahu. Gimana caranya Bang? Gimana caranya Ustadz? Gitu kan. Biasanya kita ada namanya talaki. Talaki itu kita mendengarkan bacaan Ustadz satu ayat, kita ikutin ayat tersebut. Kita mau baca mau ngafalin 3 ayat, berarti kita tiga-tiganya harus ngikutin dari Ustadz. Dari yang membimbing bacaan gitu ya. Karena kita sudah yakin bacaan orang ini betul, dia sudah paham tajwid dan cara baca yang benar. Kira-kira gitu. Lalu Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dalam kondisi seperti ini kan, ini kita bahas tentang zakatnya ya, tentang bagaimana kita bersedekah di bulan Ramadan di saat pandemi seperti ini, bagaimana kita ingin membayar zakat, infak maupun sedekah. Sebetulnya Kak, untuk melakukan zakat, infak, sedekah di saat seperti ini tuh lebih baik itu seperti apa tuh Kak? Oke, pertanyaan tentang zakat ya. Ya, ini memang aneh baru bergabung juga dengan menjadi relawan di salah satu lembaga zakat gitu ya. Memang mohon maaf kalau memang kurang lengkap soal ini jawabannya. Memang tidak pakar di bidangnya. Tapi pertanyaannya kan untuk menyalurkan zakat di lembaga online gitu ya. Iya, betul. Menyalurkan zakat tapi secara pribadi, tidak melalui lembaga, gitu ya. Lebih Prinsipnya tepatnya gini begitu. sih Kak. Lebih tepatnya gini, bagaimana hukum melaksanakan zakat fitrah secara online melalui lembaga yang bukan lembaga amal. Jadi mungkin saya bilang ini dua pertanyaan nih Kak, baik itu yang melalui non lembaga amal ataupun dari yang lembaga amal. Karena kan ada juga tuh lembaga amal yang membuka secara via online kan. Itu menurut Oke. Kak Azam gimana? Zakat fitrah itu kan khusus di Ramadan ya, dan itu wajib gitu kan. Iya. Semua orang gitu ya, bukan zakat mal yang ada nisabnya. Eh, Memang lebih baik melalui lembaga gitu ya. Eh, Kalau di negara itu, ini sudut pandang kenegaraan ya, yang resmi adalah ada badan formalnya, Baznas ya, badan Hmm. badan sedekah nasional gitu ya. Lupa panjangannya apa tuh, tapi itu yang Badan resmi Amil Zakat ada. Nasional. Nah itu dia, Baznas, Iya. Badan Zakat Nasional. Dan itu Iya. resmi, ada satu ketentuan bahwa setiap setiap penyalur atau setiap lembaga pembagi-bagi zakat itu harus dapat apa ya, pokoknya harus resmi dari Basnasnya gitu lah. Nah soal soal hukum hukum soal zakat fitrah ya, kalau biasanya itu yang banyak dan sudah terlaksana, yang sudah biasa di masyarakat kita adalah di masjid-masjid biasanya kan gitu ya. Jadi ada biasanya bentuknya kan beras, ada akadnya, serah terima beras, habis itu
nanti dibagiin ke masing-masing masyarakat gitu ya. Dan itu boleh, dan itu boleh. Hmm. Untuk implementasinya memang lebih baik melalui lembaga yang resmi. Kenapa? Karena datanya sudah jelas siapa yang itu dan siapa yang apa gitu kan. Dan itu ada ayatnya gitu kan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa sabil. Ada delapan pihak yang menjadi apa ya? Yang berhak Menjadi menerima zakat yang gitu ya? berhak, betul. Yang berhak untuk menerima zakat gitu. Dan hukumnya secara syar'i boleh. Tapi untuk lebih adil melalui lembaga-lembaga yang resmi gitu ya. Kalau ini kan pertanyaannya melakukan zakat fitrah secara online di lembaga yang bukan lembaga amil zakat. Secara online mungkin titik tekannya online juga ya. Kalau online itu kan karena kondisinya lockdown gitu kan ya, dan mulai banyak jargon-jargon no lockdown for zakat gitu, dan itu boleh. Tapi memang hitungannya harus jelas dulu ya. Berapa sih untuk zakat fitrah itu? Ya rata-rata di masyarakat itu pakai beras gitu ya. Dan kalau mau diuangkan boleh dengan beras yang biasa kita makan. Misalnya kita biasa makan beras yang seliter 10.000 kan, atau yang rada-rada mahal. Jadi standarnya adalah makanan pokok. Dan itu boleh. Memang ini mohon maaf nggak lengkap karena aneh bukan di bidangnya ya. Gak apa-apa, Kak, bukan masalah. Justru dari sini mungkin kita bisa mengetahui bagaimana kiat-kiat dalam bersedekah di saat kondisi lagi pandemi seperti ini. Dan mungkin bisa dibilang kan mungkin kalau bisa teman-teman pengen donasi banyak banget lah ya, kayak di kitabisa.com, Tokopedia, terus juga ada lembaga-lembaga amal yang membuka zakat online pun juga bisa juga untuk melakukan hal demikian.